saudara yang dikasih Tuhan. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan di sepanjang zaman, saudaraku, dan kaitannya dengan berita kitab Wahyu di akhir zaman. Saudara, pada setiap kurun waktu, setiap periode, Tuhan itu menyelamatkan umatnya melalui cara-cara khususnya, cara yang spesial, dan setiap saat, setiap periode tersebut, Tuhan menetapkan satu cara, dan tidak boleh ada cara lain untuk orang memperoleh keselamatan. Pada zaman Nuh, saudara, ini Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera 3 tingkat. Semua yang ingin selamat, yaitu keluarga Nuh, ini harus masuk ke dalam bahtera untuk menghindari dari banjir besar yang akan melanda seluruh dunia pada saat itu. Saudaraku, jadi bencana pada saat itu adalah bencana dunia secara luas, saudaraku, tidak hanya menimpa di tempatnya Nuh saja, tapi ini merupakan bencana universal, saudaraku. Saudaraku, pada saat itu tidak ada jalan lain untuk orang bisa selamat kecuali harus masuk ke bahtera Nuh, dan yang masuk ke bahtera Nuh adalah Nuh dan keluarganya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada alternatif lain. Tidak bisa orang naik gunung yang tinggi kemudian nanti selamat. Gunung tetap akan terkena banjir. Tidak bisa orang naik mungkin pohon yang paling tinggi untuk menyelamatkan diri, tidak bisa. Hanya satu jalannya, yaitu masuk ke bahtera Nuh. Kemudian pada zaman Musa, saudaraku, manusia yang ingin selamat, saudaraku, mereka harus beribadah dengan cara tabernakel yang dibikin oleh Musa atas petunjuk Tuhan, yaitu bait suci rumah Allah yang memiliki 3 tingkat, yaitu pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Kemudian ada sistem ibadahnya yang dilayani oleh imam-imam dan imam besar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada keselamatan lain pada zaman itu kecuali melalui ibadah sistem tabernakel tersebut, saudaraku. Nggak boleh orang mendirikan kuil atau bangunan lain untuk memperoleh, berusaha, berikhtiar mencari keselamatan. Tidak boleh terjadi, dan itu tidak akan diizinkan oleh Tuhan. Jadi satu-satunya jalan keselamatan di zaman Musa adalah ibadah dalam sistem tabernakel atau bait suci. Saudara, kemudian dalam perjanjian baru, saudaraku, untuk selamat dari hukuman neraka kekal, maka Tuhan mengaruniakan jalan satu-satunya, jalan keselamatan dan hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa percaya menerima kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan diselamatkan dari hukuman neraka kekal. Dan itu tidak ada alternatif lainnya. Saudaraku, jadi setiap periode itu Tuhan punya cara untuk menyelamatkan umatnya dari berbagai macam bencana. Bahkan akhirnya puncaknya adalah keselamatan kekal dari hukuman, dari ancaman hukuman neraka kekal. Ini Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Dinyatakan dalam satu surat, saudaraku, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa selain melalui Yesus, saudaraku. Tidak ada. Di kolong langit ini tidak ada, saudaraku. Saudaraku, kemudian saya akan menerangkan mengenai kitab Wahyu di akhir zaman. Di akhir zaman ini akan terjadi suatu malapetaka yang besar untuk mendahului, saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Saudara, dan untuk mendahului kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, nanti akan ada 21 malapetaka yang terjadi di akhir zaman. Malapetaka itu yang berwujud 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku, siapa nanti yang berhasil melewati berbagai macam malapetaka akhir zaman tersebut, dari meterai, kemudian sangkakala, kemudian cawan murka Allah, bahkan nanti diangkat hidup-hidup ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Mereka adalah orang-orang yang masuk di dalam pintu gerbang
kegerakan kitab Wahyu dengan benar. Saudaraku, pintu gerbang kitab Wahyu dengan benar itu sudah saya sampaikan, bahwa kita mengenali siapa yang akan datang di akhir zaman. Kemarin sudah saya sampaikan mengenai Tuhan Yesus yang akan segera datang dan kita sambut itu bukan seperti Tuhan Yesus yang ada di gambar-gambar itu yang dilukis oleh para pelukis, para pematung, saudaraku. Bukan seperti itu, tetapi Tuhan Yesus yang profilnya dituliskan detail di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai dengan 20. Saudara, ini rahasia yang begitu dahsyat dan ajaib. Jadi Tuhan Yesus yang akan datang itu adalah Tuhan Yesus yang profilnya tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 1, khususnya ayat yang ke-13 sampai dengan ke-20. Kemarin sudah saya gambarkan, saudaraku, sudah saya berikan satu visi, bahkan juga nanti saudara bisa membuka lagi di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 20 bagaimana profil Tuhan yang mau datang itu. Dan ternyata itu bukan seperti yang digambar oleh para pelukis, oleh para seniman itu, bukan seperti itu. Tetapi satu gambaran yang begitu agung, penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar, sebagai raja di atas segala raja dan mempelai pria surga. Inilah pintu gerbang kegerakan kitab Wahyu. Dan kunci dari pintu gerbang kegerakan kitab Wahyu ini adalah 7 bintang yang ada di dalam genggam tangan kanan Allah. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Sekarang saya baca Wahyu pasal 1 dulu, saudaraku. Ayat yang ke-1 sampai ke-3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Perhatikan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, yang akan terlepas, terhindar dari berbagai macam bencana akhir zaman yang nanti tertulis secara khusus sebagai 21 macam malapetaka akhir zaman yang berbentuk 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Itu adalah orang yang masuk di dalam bahtera kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, yang memahami pintu gerbang kitab Wahyu, memahami siapa yang akan datang di akhir zaman, yaitu Tuhan Yesus yang profil detailnya ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ke-20. Saya akan bacakan, saudara simak baik-baik, saudaraku. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai selanjutnya. Ini profil Tuhan Yesus. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin, saudaraku. Inilah profil penampilan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang, saudaraku, seperti sesuai dengan yang saya lihat di dalam panggilan saya
untuk melayani Tuhan, menjadi pemberita kitab Wahyu. Saya melihat juga Tuhan Yesus seperti penampilannya di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 20 ini. Saudaraku, jadi ini profil dari Tuhan Yesus yang akan datang. Dia datang itu bukan lagi kecil, saudaraku, sebagai sosok yang begitu kecil, saudaraku, tetapi ini merupakan Tuhan yang maha besar. Dia yang tampil sebagai imam besar, kemudian dia yang tampil sebagai raja di atas segala raja dan mempelai pria surga. Oleh karena itu datangnya dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 dikatakan datang dari langit di awan-awan, saudaraku, supaya tidak ada yang bisa menirunya. Saudaraku, itulah pintu gerbang dari kegerakan kitab Wahyu, bahwa yang akan datang itu Tuhan Yesus yang profilnya di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 20. Saudaraku, seperti itu, bukan seperti yang digambar-gambar, saudaraku. Itu hanya merupakan satu imajinasi dan buah karya dari para seniman, para pelukis, para pemahat, para pematung, saudaraku, yang mencoba, saudaraku, menggambarkan Tuhan Yesus. Tetapi sebetulnya nanti yang datang di akhir zaman itu Tuhan Yesus yang penampilannya seperti di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ke-20, saudaraku. Ini, saudaraku. Kemudian, saudaraku, pintu gerbang kegerakan kitab Wahyu, di mana orang harus mengenal Tuhan Yesus yang akan datang. Dia yang akan datang itu ternyata adalah Tuhan yang tampil sebagai imam besar, raja di atas segala raja dan mempelai pria surga. Bukan lagi sosok manusia yang kecil jelirit, saudaraku. Mungkin kemudian digambarkan jelorot dari langit mak klirit gitu, saudaraku, meluncur ke Yerusalem. Tidak begitu, saudaraku. Itu terlalu gambaran yang terlalu kecil, saudara. Kedatangan Tuhan Yesus itu begitu dahsyat dan ajaib, saudaraku. Jadi, saudaraku, ini pintu gerbang kegerakan kitab Wahyu. Kita harus memahami siapa yang akan datang di akhir zaman itu. Tuhan Yesus yang seperti apa yang tampil, yang akan datang di akhir zaman itu. Dan profilnya ditulis detail di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai dengan yang ke-20. Saudara, kemudian kunci dari pintu gerbang kegerakan kitab Wahyu ini apa, saudara? Ini adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku, kitab Wahyu ini hanya bisa dibuka rahasianya dengan kunci 7 bintang yang ada di dalam genggam tangan kanan Allah. Karena dialah nanti yang akan menjadi, saudaraku, yang akan membina jemaat, mengarahkan jemaat nanti menjadi mempelai wanita anak domba Allah, selamat, tidak mengalami kematian tubuh ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Kemudian 7 tokoh, 7 hamba Tuhan tersebut juga adalah hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menghukum bumi dengan hukuman 7 meterai. Kitab Wahyu pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-8 ayat 1. Saudaraku, 7 tokoh itu juga adalah hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan satu penghukuman yang namanya penghukuman 7 sangkakala. Wahyu pasal 8 ayat 2 sampai dengan Wahyu pasal 12, saudaraku. Kemudian 7 tokoh ini juga adalah hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mencurahkan penghukuman 7 cawan murka Allah. Saudaraku, jadi sekali lagi ini inti dari yang saya terangkan saat ini, bahwa dari masa ke masa untuk menyelamatkan umatnya Tuhan punya cara. Zaman Nuh, saudaraku, Tuhan punya cara, adalah bahtera Nuh. Tidak ada jalan lain. Orang nggak bisa manjat tebing atau gunung yang tinggi. Orang nggak bisa naik pohon yang tinggi untuk menghindari bahtera itu, tapi harus masuk bahtera itu untuk selamat. Zaman Musa, saudaraku, orang harus beribadah dengan cara tabernakel untuk selamat. Tidak boleh bikin bangunan lain kemudian beribadah dengan mungkin mendirikan semacam kuil dan lain sebagainya, yang dimana di sana diharapkan akan ada keselamatan. Tidak boleh, hanya melalui bait suci yang namanya tabernakel, kemah suci, bait hamikdah, saudaraku, rumah suci, kemah suci pada zaman Musa, tabernakel, saudaraku. Kemudian
untuk selamat dari neraka kekal hanya melalui satu jalan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kemudian di akhir zaman, untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk menyelamatkan umatnya dari bencana 21 macam malapetaka akhir zaman, saudaraku, membimbing umatnya seperti juga orang Majus dibimbing oleh bintang, saudaraku, di akhir zaman hanya ada satu jalan, yaitu kita masuk di dalam kegerakan Kitab Wahyu. Kita memahami siapa yang akan datang di akhir zaman tersebut, saudaraku. Kemudian untuk memahami, mengarahkan kekristenan akhir zaman, maka akan dipimpin oleh tokoh-tokoh rohani yang dasar yang saya sebut dan disebut dalam Kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudara, jadi kalau saudara ingin memperoleh keselamatan, kesehatan, tetap terlindung, terjaga dari bencana-bencana, tulah-tulah akhir zaman, kesulitan-kesulitan akhir zaman, saudara dipelihara oleh Tuhan, sehat sampai Tuhan Yesus datang. Saudara, mari ikuti di dalam kegerakan Kitab Wahyu yang benar. Kita harus mengerti, saudaraku, rahasia detail kronologis dari pengajaran Kitab Wahyu yang benar, saudaraku. Dan ini pintu gerbangnya pertama yang harus kita ketahui. Kita harus kenal siapa yang akan datang itu. Di sini dituliskan dalam Kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Ini seperti halnya Tuhan yang saya lihat ketika di dalam satu visi, ketika saya berdoa puasa selama 6 bulan sebelum saya, saudaraku, diutus oleh Tuhan untuk memberitakan rahasia Kitab Wahyu ini. Cocok semua detail dengan apa yang saya lihat, dengan apa yang ditulis dalam Kitab Wahyu pasal 1 ayat 16. Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 20 ini semuanya cocok dan semuanya confirm, saudaraku. Semuanya serba tepat, saudaraku. Jadi kita harus memahami berita Kitab Wahyu yang benar, detail kronologis yang benar. Kalau kita ingin selamat, terhindar dari berbagai macam malapetaka di akhir zaman, mari masuk di dalam kegerakan Kitab Wahyu. Ikuti saya di dalam pemberitaan Kitab Wahyu melalui channel YouTube kami, saudaraku. Nanti tahap demi tahap, dan saya yakin nanti hamba-hamba Tuhan pun akan bersatu kompak di dalam memberitakan berita akhir zaman ini, di dalam kekudusan, menguduskan, menyucikan jemaat, menyatukan jemaat. Bahkan nanti ketika kita harus menjangkau bangsa Israel, kemudian kita bersama-sama diungsikan oleh Tuhan, mengungsi ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian, dan nanti menyambut kedatangan Tuhan Yesus hidup-hidup, saudaraku. Semua akan kompak, semua hamba-hamba Tuhan akan kompak, semua jemaat-jemaat di seluruh bumi akan kompak, saudaraku, melalui pemberitaan Kitab Wahyu yang benar, saudaraku. Nanti ini akan digenapi, dan ini satu-satunya jalan supaya kita terhindar dari 21 malapetaka akhir zaman. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, amin.